Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Lestari. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sebab turunnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 beserta hubungannya dengan ekonomi, guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir ayat ekonomi. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu bunyi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu wala yaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun ayyaktuba kama allamahullahu falyaktub wal yumlil ladzi alaihi alhaqqu wala yattaqillaha rabbahu wala yabqas minhu syai'an فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل وستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه ظاهرا أو كبيرا إلا أجل ذلكم أقسط عند الله فأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة هادرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تباينتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktikan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktikan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktikannya dengan benar. Dan bersaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika seorang lupa, maka seorang lagi dapat mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya.
dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baiklah, saya akan menjelaskan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Jadi pada saat itu, saat pertama kali Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, penduduk sana, orang-orang asli sana biasa menyewakan kebunnya itu dalam waktu 1 atau 2, bahkan juga sampai 3 tahun. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyewakan atau mengutangkan sesuatu, hendaklah dengan timbangan atau ukuran tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu pula. Hadis riwayat Bukhari dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dari Abdillah bin Katsir, dari Abi Minhal, dari Ibnu Abbas. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-282 tersebut sebagai perintah apabila mereka melakukan utang piutang, maka hendaklah mereka menulisnya dan juga mendatangkan saksi agar tidak terjadi sengketa pada masa yang akan datang nanti. Baiklah, saya akan menjelaskan hubungan ayat tersebut dengan ekonomi. Surat Al-Baqarah ayat 282 ini merupakan ayat yang terpanjang yang terdapat di dalam Al-Quran. Biasanya para ulama menyebutnya itu dengan sebutan nama ayat Al-Mudayanah. Ayat ini berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian para ulama kewajiban untuk menuliskan utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang mereka percayai, yang biasanya disebut dengan notaris. Kemudian perintah dalam ayat ini secara redaksional itu ditujukan untuk mereka yang beriman, akan tetapi itu khususnya untuk mereka yang melakukan transaksi hutang piutang, dan lebih khususnya lagi itu untuk mereka yang berhutang. Hal itu bertujuan supaya si piutang ini dia akan merasa tenang dalam penulisan tersebut. Kemudian ayat ini juga mendahulukan penyebutan yang namanya adil daripada penyebutan pengetahuan yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah untuk menuliskan utang piutang ini dipahami oleh banyak ulama hanya sebagai anjuran. Jadi perintah itu bukan suatu kewajiban. Demikian ayat ini juga mengisyaratkan perlunya kita untuk belajar yang namanya tulis-menulis. Karena dalam kehidupan kita ini tentunya setiap orang pastinya akan mengalami yang namanya pinjam-meminjam. Demikian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.